Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik, selamat sejahtera bagi kita semua. Pada hari ini tanggal 21 September tahun 2020, pada hari ini jadwal pembelajaran jarak jauh kelas 1 SD Negeri Sumber 2. Sebelum pembelajaran dimulai, alangkah indahnya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi sidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Amin. Baik, sebelum kita ke materi, Pak Guru akan membacakan tilawatil Quran surat Al-Fatihah. Dan pada hari ini materi yang Pak Guru akan sampaikan yaitu bertema bersih itu sehat. Sebelum masuk ke materi, Pak Guru akan membacakan surat Al-Fatihah Wahid Isnin Salasa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah Pak Guru sudah membacakan ayat-ayat suci Al-Quran, Quran surat Al-Fatihah. Baik, kita langsung saja ke materi berjudul bersih itu sehat ya. Tentu adik-adik ketika kita ingin sehat ya, jagalah kebersihan ya. Arti bersuci itu Islam mengerjakan kebersihan. Islam mengajarkan kita untuk menjaga kebersihan.
kebersihan sebagian dari iman ya. Jadi kebersihan juga sebagian dari iman ya. Jadi adik-adik ketika di rumah, di sekolah, di lingkungan masyarakat juga harus menjaga kebersihannya. Bersuci menghilangkan kotoran dan najis ya. Bersuci berarti kita menghilangkan kotoran dan najis dari badan dan pakaian. Bersuci disebut juga toharoh ya. Toharoh itu ketika adik-adik ingin mengambil air wudhu, ketika tidak ada air boleh dengan toharoh atau tayamum ya. Macam-macam bersuci ya. Yang pertama yaitu wudhu untuk menghilangkan hadas kecil. Yang kedua bersuci dengan debu disebut tayamum ya. Boleh ketika berwudhu tidak ada air boleh tayamum ya. Tiga, mandi untuk menghilangkan hadas besar. Yang keempat, bersuci setelah buang air disebut istinja atau cebok. Yang kelima, bersuci dari najis dengan cara membersihkan badan, pakaian, dan tempat dari najis. Alat untuk bersuci, apa saja sih alat yang untuk bersuci? Yang pertama, air yang bersih dan suci. Misalnya air laut, air sumur, air salju, air sungai, air hujan, dan air mata air. Yang kedua, jika tidak ada air, apa yang harus kita lakukan? Untuk membersihkan najis ketika tidak ada air, bersuci boleh dengan debu, boleh dengan batu, dan tisu. Daun juga ya, daun dan tisu. Nah, seperti itu. Ketika adik-adik ingin membersihkan tidak ada air gitu ya, boleh dengan batu, debu, daun, dan tisu. Tata cara mandi, tayamum, dan istinja. Yang pertama itu tata cara istinja ya. Istinja itu artinya bersuci setelah buang air. Cara bersuci setelah buang air, yang pertama, basuhlah kubul atau dubur sampai bersih. Yang kedua, guyurlah lubang WC dengan air. Yang ketiga, lakukan hingga kotorannya hilang. Yang kedua, tata cara mandi ya. Adik-adik harus tahu tata cara mandi. Tata cara mandi yang pertama yaitu berdoa sebelum masuk kamar mandi. Yang kedua, masuk kamar mandi mendahulukan kaki kiri. Perhatikan adik-adik. Yang ketiga, mendahulukan anggota badan bagian kanan. Yang keempat, menggunakan sabun mandi dan sampo. Yang kelima, menyikat gigi. Yang keenam, mandi dengan air suci dan bersih. Dan yang ketujuh, keluar kamar mandi mendahulukan kaki kanan. Untuk tata cara tayamum, tayamum sendiri, yang pertama, kedua telapak tangan diletakkan pada tempat yang mengandung debu dengan membaca niat ya. Jadi ditempelkan tangannya ya, ditempelkan pada tempat yang mengandung debu, ditempelkan ya. Untuk yang kedua, telapak tangan ditutup atau dikibaskan agar debu yang menempel tidak terlalu tebal ya. Yang ketiga, usapkan kedua telapak tangan ke muka hingga merata. Yang keempat, kedua telapak tangan diletakkan pada tempat yang mengandung debu di tempat berbeda. Yang kelima, usapkan kedua telapak tangan seperti mengusap tangan ketika wudhu.
Yang keenam, berdoa setelah tayamum. Jadi berdoa membaca setelah berwudu ya. Islam mengajarkan hidup bersih ya. Islam juga selalu mengajarkan harus kita bersih ya, jaga kebersihan, kesehatan. Sebelum beribadah, kita diwajibkan bersuci. Kebersihan sebagian daripada iman. Ada 4 macam hidup bersih, yaitu yang pertama, kebersihan badan. Nah, salah satu cara menjaga kebersihan badan adalah dengan cara mandi agar badan tidak mudah terserang penyakit. Nah, mandi dilakukan 2 kali sehari, di waktu pagi dan sore hari. Tidak lupa menggosok gigi agar gigi putih bersih. Mandi memakai sabun mandi. Juga mencuci rambut memakai sampo. Yang kedua, kebersihan pakaian. Pakaian harus bersih agar badan tidak gatal. Pakaian baiknya diganti tiap hari. Pakaian kotor segera dicuci. Pakaian disetrika supaya rapi. Yang ketiga, kebersihan rumah ya. Rumah adalah tempat tinggal kita. Supaya nyaman, rumah harus dibersihkan ya. Kamar tidur dirapikan, yang kotor disapu dan diepel. Kaca yang kotor juga dibersihkan. Sampah yang dibuang ke tempat sampah. Halaman yang kotor dibersihkan. Yang keempat, kebersihan di sekolah. Lingkungan sekolah harus dijaga kebersihannya. Dinding tidak boleh dicoret-coret, lantai yang kotor disapu, jendela dibersihkan. Sampah selalu dibuang ke tempatnya. Semua siswa kelas 1 ya, harus menjaga kebersihannya. Kalau kelas bersih, kita belajar dengan semangat. Mungkin hanya itu yang Pak Guru sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada salah kata, mohon maaf. Adik-adik tetap semangat belajar di rumah. Cukup Pak Guru yang datang ke sekolah. Jangan lupa kalau kemana-mana pakai masker ya adik-adik. Jaga kesehatan. Jangan lupa ketika bepergian harus pakai masker agar dijauhkan dari hal-hal yang tidak diinginkan. Mungkin hanya ini yang Pak Guru sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.